Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 bersama saya Mida Fitri. 30 menit ke depan saya menemani aktivitas Anda dalam program Berita 5 dengan berbagai informasi Pati dan sekitarnya 18 Maret 2014. Inilah Berita 5 selengkapnya. Warga desa Sidoarjo, Wotan, Sukolilo digegerkan dengan peristiwa alam puting beliung. Fenomena yang jarang terjadi ini membuat warga panik. Pemirsa, gambar video ini direkam oleh seorang warga di desa Sidoarjo, Wotan, Kecamatan Sukolilo, sesaat setelah fenomena alam puting beliung menerjang area persawahan di desa tersebut Selasa sore. Dalam rekaman video amatir, terdengar suara gemuruh angin. Warga merasa panik dan berteriak mengucap istighfar. Lemu. Foto bro. Iya iki. Yakin foto. Foto siapa? Video iki wes bar foto. Wes gede kok yakin bisa gede ya. Fenomena yang jarang terjadi. Ya oke. Lagi. Ini, itu tak. Lemu. Bubar. Bubar, kedasi ya. Kedasi. Ora dasi. Hilang. Kitarane hilang. Dalam video amatir ini, puting beliung terus membesar dan berjalan cepat disertai dengan awan gelap. Kejadian yang terjadi sekitar pukul 3:30 sore tersebut belum jelas apakah ada rumah ataupun kerugian yang dialami warga karena hantaman angin ribut tersebut. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, longsornya bibir kali dengan kondisi cukup parah di wilayah Desa Mantingan Tengah, Kecamatan Jakenan, hingga kini belum mendapatkan perhatian dari pihak terkait. Padahal lokasi tersebut berdekatan dengan jalur antar desa. Kondisi bibir kali di Desa Mantingan Tengah, Kecamatan Jakenan yang longsor akibat tergerus air saat musim penghujan semakin hari cukup mengkhawatirkan. Bibir kali yang longsor hampir 1 tahun ini menjadi ancaman bagi para pengendara sepeda motor atau sepeda yang melintas, karena jalur tersebut merupakan jalur yang cukup ramai dilalui warga. Eko, salah satu warga setempat yang kebetulan sedang melintas, mengatakan dirinya sering khawatir dan takut saat melintas karena kondisi bibir sungai cukup mengkhawatirkan serta dekat dengan jalan yang dilalui warga. Niki dalane kaya niki nyaman nggak Pak menurut? Wah, orang nyaman banget, Pak. Nek ngedos iki nek usum udan wedi. Oh, ngoten. Harapannya Bapak pripun, Pak? Ya ndang didandani, Pak. Iku ambrolnya sejak kapan, Pak? Ya kawet setahun iki lah. Setahun iki. Hampir separuh jalan antar desa akhirnya turut longsor. Dengan demikian, warga berharap agar pihak terkait segera memperbaiki kondisi bibir kali tersebut sehingga warga dapat melintas dengan rasa aman. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, guna mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas dan berkualitas, KPU Pati membuka pendaftaran pemantau pemilu. Dari hasil pendaftaran tersebut, baru ada 1 lebih yang dinyatakan lolos. Dan lebih tersebut beranggotakan 19 personil. Diharapkan dengan turut andilnya pemantauan pemilu tersebut dapat membantu proses jalannya pemilu yang berkualitas. Berdasarkan hasil verifikasi KPU Pati, setidaknya hanya 19 personil pemantau yang mendaftarkan diri dinyatakan lolos serta layak untuk mengawal proses pemilu. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, 19 personil pengawas pemilu yang terdaftar dari salah satu LBH di Pati diberikan kesempatan untuk memilih dan melakukan proses pemantauan pemilu berdasarkan pengajuan kepada KPU Pati. Komisioner KPU Pati Supriyanto mengungkapkan dari batas waktu yang ditentukan untuk menginformasikan tentang adanya kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilu, hingga saat ini pihaknya masih memproses berkas dan kelengkapan yang dibutuhkan pemantau untuk melaksanakan tugasnya di lapangan selama pelaksanaan pemilu. Untuk memaksimalkan tugas dari pemantau pemilu diserahkan sepenuhnya dengan pengajuan yang pemantauan mulai dari tahapan kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara beserta rekapitulasinya.
Bisa dijelaskan? Ya, untuk pemantau yang mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Pati terkait dengan wilayah pantauan yang hanya meliputi satu wilayah kabupaten, itu baru satu di KPU Kabupaten Pati yang melakukan pendaftaran. Lebih lanjut, Supriyanto menambahkan selain mengajukan proses pemantauan, pihaknya juga memberikan kesempatan kepada pemantau pemilu untuk memaksimalkan pantauan pemilu. Selain disesuaikan dengan kemampuan jangkauan dalam proses pemantauan, pemantau pemilu juga diperbolehkan menggunakan semua metode. Diharapkan dengan andilnya pemantau pemilu dapat turut mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan berkualitas. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, informasi lain akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di program Berita 5 Simpang 5 TV. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV. Ya pemirsa, tidak adanya biaya, Ani Sugiyarti, bocah 14 tahun, anak penderita penyakit tumor ganas, warga Duku Botok, Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong Pati, hanya bisa tergolek lemas di tempat tidurnya. 8 bulan sudah di pundak anak yang masih duduk di bangku SMP ini bersarang penyakit tumor ganas seukuran bola basket. Uluran dermawan untuk membantu pengobatan pun saat ini sangat diperlukan. Beginilah kondisi yang memilukan dialami oleh Ani Sugiyarti, bocah 14 tahun, anak dari pasangan Warjan dan Gimah, warga Dukuh Botok, Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong. 8 bulan sudah penyakit tumor ganas tumbuh besar seukuran bola basket bersarang di pundaknya, sehingga membuat bocah yang masih duduk di bangku SMP kelas 2 ini hanya bisa tergolek lemah tak berdaya di tempat tidurnya. Ani menjelaskan, mulanya penyakit tersebut berawal saat dirinya jatuh hingga menyebabkan tangannya tak dapat bergerak. Namun, lama-kelamaan, benjolan tersebut semakin membesar dan menyebabkan rasa nyeri serta ngilu yang hebat. Karena penyakitnya tersebut, sudah 5 bulan dirinya tak bisa bersekolah. Kan itu kejadiannya awalnya seperti apa kok sampai seperti ini? Tangannya kena, jatuh. Nggak bisa diangkat. Terus diperiksakan. Katanya dalam beku, lalu dioperasi. Setelah operasi membengkak terus. Sementara itu Warjan, sang ayah, menuturkan sebenarnya anaknya sudah 3 kali dibawa ke rumah sakit yang berbeda dan telah dilakukan 3 kali operasi. Namun setelah menghabiskan biaya puluhan juta rupiah, penyakitnya bukan sembuh, justru tumor semakin membesar. Pak, ini anaknya udah berapa lama menderita sakit seperti ini? Ya, mulai bulan Agustus sampai kini belum ada perubahan. Udah dibawa ke rumah sakit? Sudah, tiga rumah sakit. Berdasarkan hasil keterangan medis, penyakit yang kini menyerang anaknya adalah sejenis tumor ganas. Namun karena kehabisan biaya untuk berobat, pihak keluarga tak mampu berbuat banyak karena sang ayah hanya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan pas-pasan. Keluarga berharap ada dermawan yang terketuk hatinya sudi membantu meringankan beban yang dialami Ani. Aris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Umat Islam kembali kehilangan salah satu tokohnya, yaitu Kiai Haji Ahmad Bashir, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kauman Jekulo Kudus. Selasa dini hari wafat di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus pada usia 99 tahun. Kiai Haji Ahmad Bashir wafat karena menderita penyakit komplikasi. Kaum muslim kembali berduka. Salah satu tokoh besar Islam, Kiai Haji Ahmad Bashir, pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah Kauman Jekulo Kudus, wafat karena menderita penyakit komplikasi selama beberapa tahun terakhir ini.
Tokoh agama yang dikenal dengan Sohibul Ijazah tersebut memang dikenal sebagai sosok yang sangat baik. Di usianya yang ke-99 tahun, beliau menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Islam Sunan Kudus pada pukul 00.15 waktu Indonesia Barat Selasa dini hari. Masyarakat, tokoh agama dan para santri maupun kerabat sangat merasa kehilangan karena jasa beliau di bidang agama dirasa sangat besar. Haji Abdul Majid, salah satu alumni santri asuhannya, menuturkan Kiai Haji Ahmad Bashir adalah sosok yang sangat berjasa dalam syiar Islam. Ya, menurut Bapak kiprah Pak Bashir sendiri sebagai tokoh agama itu seperti apa, Pak? Ya, Romo Kiai Haji Bashir itu memang ulama besar. Santrinya itu tidak cuma dari Jawa, bahkan dari luar Jawa, Sumatera, Kalimantan juga ada. Dia adalah ulama besar dan dia itu memberikan ijazah Romo Kiai Haji Badawi, anak-anaknya itu juga sudah menjadi kiai-kiai semua itu, Pak. Kiai Haji Ahmad Bashir wafat meninggalkan istrinya Hajah Solihah beserta 8 anak dan 22 cucunya tercinta. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan Kiai Haji Ahmad Bashir dan keluarga yang ditinggal, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan. Iis Haryanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai Dahlan Iskan akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di program Berita 5 Simpang 5 TV.